Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan juga kepada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mau menyapa Gembala Sidang kami GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah memasuki di pertengahan tahun, di awal bulan Juni. Sebagai ungkapan syukur, kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memilih kami sebagai umat-Mu. Karena Engkau telah menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan kasih setia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ampuni hamba, layakkan dan tahirkan, kuduskan hamba ya Bapa. Sehingga firman yang hamba sampaikan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh bertumbuh dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya Bapa. Setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengambil firman ini dari kami, hamba berdoa, tolak dalam nama Yesus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya merasa senang ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Kita sama-sama akan membacakan, saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya memberikan tema pada saat ini, yaitu nama salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Yakub. Mungkin Bapak Ibu yang sedang mendengar video ini juga mempunyai nama Yakub. Yakub adalah nama yang luar biasa. Salah satu nama yang selalu disebutkan Allah ketika memperkenalkan dirinya, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Saya mempunyai pengalaman ketika 2 tahun lalu ketika saya pulang ke kampung halaman saya ke daerah Kupang. Ketika ponakan saya melahirkan dan mempunyai anaknya laki-laki. Opanya ingin menamai namanya Yakub. Tetapi ponakan saya dan istrinya ingin menamakan namanya Israel. Lalu mereka berdebat, aduh gimana nih, saya kalau mau menolak gak enak, ini opanya. Soalnya yang memberikan nama harus nama Yakub, tetapi saya dan istri saya menamakannya Israel. Saya bilang, kalian berdua harus bersyukur. Artinya dalam jarak dan waktu antara opa dan kamu mempunyai hubungan chemistry yang luar biasa. Karena nama Yakub artinya Israel. Israel sama saja dengan Yakub. Akhirnya mereka, puji Tuhan, ternyata Yakub yaitu Israel. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dari salah tokoh, yaitu namanya Yakub. Ketika kita membaca dalam Kejadian 12, di situ ketika bapa leluhur kita dipanggil Abraham, Allah menjanjikan akan memberikan keturunannya seperti bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Dari Abraham dan Sarah inilah akan lahir Ishak. Dan dari Ishak dan Ribka ini lahirlah Esau dan Yakub. Dan dari Yakub lahirlah ke-12 suku. Dari
ke-12 suku yang akan menjadi cikal bakal bapa 12 suku Israel. 12 suku Israel itu yaitu mulai dari Ruben, anak pertama, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Aser, Yusuf, dan Benyamin. Tetapi nanti dalam pembagian tanah pada setelah mereka kembali dari Mesir, Lewi tidak mendapatkan tanah perjanjian, tetapi mereka akan melayani. Sedangkan Yusuf akan mendapat 2 bagian, yaitu menjadi tidak ada lagi Yusuf, tetapi digantikan kedua anaknya, yaitu Manase dan Efraim. Itu adalah sekilas cerita bapak leluhur kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan Kejadian 50 ayat 14, atau separuhnya dari kitab Kejadian, ada seorang yang paling kontroversial, namanya Yakub. Diucapkan dengan penuh hikmat dan rasa hormat. Yakub merupakan seorang kesayangan Allah dan selalu dilindungi Allah. Nama Yakub dalam bahasa Ibrani yaitu Ya dan Agob. Kependekan dari kata Ya, Gob, dan El, yang artinya Allah melindungi. Allah melindungi. Setiap kali kalau Allah memperkenalkan dirinya, Allah selalu menyebutkan dengan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, jangan lupa bahwa Yakub di dalam Alkitab punya lembaran hitam. Segala hormat dan berkat yang ada padanya punya kaitan erat dengan kelicikan, kelihayan dalam menipu secara terang-terangan. Nanti kita akan sama-sama belajar dari kitab Kejadian ini, dari tokoh Yakub ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, nama Yakub adalah nama yang diartikan berlandaskan kata Agob. Dalam bahasa Ibrani artinya menipu. Kejadian 27 ayat 36. Kejadian 27 kita akan sama-sama membaca Kejadian 27 ayat 36. Di sini dikatakan, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah diambilnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain lagi bagiku? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, nama Yakub juga mempunyai arti yang sangat tidak bagus. Yakub menipu Esau abangnya dengan sepiring sop merah untuk menukar hak kesulungannya. Dengan kelicikannya, dengan kelihayannya, Yakub menipu abangnya Esau. Hak kesulungannya seharusnya Esau adalah anak pertama. Hak kesulungannya harusnya ada pada Esau, tetapi dengan tipu dayanya ia menukar hak kesulungan itu dengan sop merah. Yang kedua adalah Yakub membohongi Ishak, ayahnya yang sudah tua, untuk memberikan berkat yang sama sekalipun bukan haknya. Tetapi Yakub datang dengan tipu dayanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, yang ketiga, Yakub juga mengelabui Laban, pamannya, yang orangnya tamak, sehingga Yakub mengambil menjadi kaya raya, termasuk banyak istrinya. Hal-hal yang berlawanan ini
dapat kita lihat dengan jelas bahwa sekalipun hidupnya penuh dengan sukses, tetapi banyak hal-hal tragis yang dialami oleh Yakub. Ada beberapa hal tragis yang dialami oleh Yakub, yaitu ia kehilangan wanita yang sangat dicintainya, yaitu Rahel. Ketika ia kembali dari pengungsiannya dari pamannya Laban untuk bertemu dengan Esau, dia kehilangan Rahel. Yang kedua, kesedihan akibat hilangnya anak kesayangannya, yaitu Yusuf. Sementara waktu sampai ditemukan, Yusuf sudah menjadi mangku bumi di Mesir. Nanti kita baca dalam Kejadian 37 ayat 35. Jadi dalam hal-hal, dalam kebahagiaan dengan harta yang berlimpah, Yakub juga mempunyai hal-hal yang kurang mengenakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Yakub memang bergelimangan harta, tetapi jauh dari rasa bahagia. Belajar dari hidup Yakub sekeluarga pasti bukanlah pelajaran yang jauh dari jangkauan manusia, khususnya mengenai hal yang satu ini, yaitu Yakub berhasil membohongi ayahnya. Ketika berkat itu harus diberikan kepada Esau, tetapi Yakub datang dengan membohonginya. Ia karena kulitnya mulus, dia memakai kulit bulu domba atau kambing untuk menutupinya, sehingga dia bisa diberkati oleh Ishak bapaknya. Oleh karena itu, Esau bersumpah bahwa Yakub harus mati di tangannya. Tentu Yakub ketakutan dan tidak ada jalan lain selain harus lari dan mengungsi dan menumpang di rumah pamannya Laban. Jadi ketika Yakub tahu bahwa Esau akan membunuhnya, maka Yakub lari. Dia pergi ke pamannya, ke Laban. Di tempat pamannya Laban, itulah Yakub berhasil mendapatkan kekayaannya. Tentu hal ini tidaklah mudah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu Yakub ketakutan dan tidak ada jalan lain selain harus lari, mengungsi dan menumpang di rumah pamannya Laban. Pada pengungsian inilah justru Yakub berhasil mengelabui pamannya dan mengumpulkan harta bendanya sehingga dia menjadi sangat kaya raya. Bukan itu saja, kedua anak pamannya diambil menjadi istrinya, yaitu Lea dan Rahel. Bukan itu saja, kedua hambanya Lea dan Rahel pun diambil menjadi istrinya. Sehingga dari keempat wanita ini lahirlah 12 suku Israel. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, belum lagi ternaknya banyak, budak-budaknya banyak, tetapi dalam kesemuanya itu, semuanya istrinya sangat menyayangi dia. Dalam pelarian, dalam pengungsian dia memiliki kerinduan untuk dia pulang dan bertemu dengan kakaknya Esau. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dia begitu takut karena dia tahu bahwa kakaknya Esau sudah bersumpah sebelum nanti sesudah ayahnya meninggal, dia akan membunuh Yakub. Karena Yakub sudah membohonginya, hak kesulungannya sudah diambil dan berkatnya sudah diambil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi disinilah kita belajar anehnya bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal manusia. Yakub memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Meski ia tahu resikonya, yakni
harus berhadapan dengan Esau yang ingin membunuhnya. Jika kalau kita berpikir sebagai manusia, kita sudah merantau atau ke suatu tempat, kita sudah memiliki keluarga yang luar biasa. Maukah kita untuk pulang ke daerah asal kita? Sedangkan ketika kita mau kembali ke daerah asal kita siap dengan resiko untuk dibunuh. Bukan oleh orang lain, tetapi oleh keluarga kita sendiri, oleh abang kita sendiri. Nah, disinilah pelajaran yang sangat berharga. Yakub mau merendahkan diri. Dia merasa bahwa kebahagiaan itu yang ia dapatkan. Istrinya sudah ada 4 orang, anak-anaknya banyak, budak-budaknya banyak, ternaknya banyak. Tetapi ada yang mengganjal di hatinya. Masa lalunya dia harus bereskan. Rupa-rupanya di atas semua sukses secara lahiriah yang dialami, sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Yakub. Dia ada sesuatu yang mengganjal. Dia harus pulang, dia harus meminta maaf, dia harus berdamai lagi dengan kakaknya yaitu Esau. Yakni dia mengganjal, ada hal-hal yang mengganjal dalam hatinya, yakni bayang-bayang hitam masa lalunya yang selalu mengikutinya. Ia boleh nampak bahagia dengan segala miliknya, harta miliknya, tetapi yang ia butuhkan sebenarnya adalah kedamaian dalam hidupnya. Mungkin dalam kehidupan kita memiliki segala-galanya. Tetapi jika kita ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan, sia-sia hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Yakub memutuskan kembali ke kampungnya. Sekalipun harus menghadapi risiko. Dengan abangnya Esau, setelah memutuskan untuk pulang, ia harus merendahkan hati, merendahkan harga dirinya, bahkan rela melepaskan semua miliknya untuk diberikan kepada kakaknya Esau, dan rela menyembah, meminta maaf kepada kakaknya karena merasa bahwa kedamaian berada di atas segala-galanya, dan untuk itu ia rela membayar harga. Hari ini satu pelajaran penting. Ketika kita mungkin punya permasalahan, kita punya musuh, kita punya ada permasalahan dalam keluarga kita punya dendam, kita punya ada hal-hal yang tidak, mari kita datang. Kita melepaskan semuanya itu. Apa artinya harta yang kita miliki? Tetapi jika tidak ada kedamaian, jika ada yang masih mengganjal, mari selagi kita masih hidup, datang berdamailah dengan orang yang selama ini sedang bermasalah dengan Anda. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, pelajaran penting hari ini yaitu kita harus merendahkan diri, bayar harga yang mahal ketika untuk mendapatkan kedamaian itu. Tetapi semuanya itu bukan begitu saja terjadi. Ia lakukan atas dengan mudah. Ia lakukan mengapa? Ketika Yakub datang, dia datang untuk merendahkan diri bukan dengan mudah, tetapi sifat lamanya masih dibawa, yaitu sifat liciknya. Sikap lamanya masih ada, yaitu sikap liciknya. Yakub mengatur rombongan dalam kelompok-kelompok, dan ia berada pada kelompok yang paling belakang. Ketika dia mau datang bertemu dengan abangnya, ia mengutus orang-orangnya untuk bertemu dengan abangnya Esau. Oleh karena itu, abangnya Esau datang dengan 400 orang pasukannya. Yakub menjadi takut. Yakub menjadi gemetar. Apa yang akan dilakukan? Sifat lamanya masih dilakukan, masih ada melekat padanya.
dia mulai berpikir apa yang harus ia lakukan. Kemudian dia mau melakukan suatu siasat. Dia mau melakukan, kelompok pertama harus berjalan duluan. Setelah kelompok pertama ada jarak, baru ada kelompok kedua. Setelah ada kelompok kedua, barulah kelompok ketiga. Nanti setelah kelompok tiga, barulah Yakub berada di bagian belakang. Dia berpikir kalau kelompok yang pertama tidak melunakkan hati Esau kakaknya, masih ada kelompok yang kedua. Kalau kelompok kedua belum juga melunakkan hati abangnya, masih ada kelompok yang ketiga. Ketika kelompok tiga belum melunakkan hati abangnya, maka dia datang dan memohon dan sujud untuk memohon maaf. Kemudian terjadilah, sebelum dia bertemu dengan abangnya Esau, terjadilah dalam Kejadian 32 ayat 32 sampai ayat 22 sampai 32, yaitu kajian drama yang amat terkenal dalam bacaan ini. Yakub bergulat dengan Allah untuk mendapat jaminan berkat dari Allah, dan di sini nampak bahwa kedamaian hatinya digantungkan kepada Allah. Jadi sebelum Yakub bertemu dengan Esau, dia sudah merasa takut. Tetapi nanti Bapak Ibu baca dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Di situ ketika Yakub mau menyeberang Sungai Yabok, dia terakhir sudah menyeberangkan semua keluarga ternaknya. Dia tinggal sendirian. Dia bergulat dengan Allah. Dan di situ dikatakan ia menang. Maka disebutlah namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu menjadi Israel. Karena jaminan Allah itulah akhirnya Yakub bertemu dan berbaik kembali dengan abangnya Esau. Kejadian, nanti kita baca dalam Kejadian pasal 33, di situ ketika Yakub bertemu dengan Esau, tidak ada rasa dendam dalam diri Esau dan rasa takut pada Yakub, tetapi mereka bertangis-tangisan, mereka berdamai. Kejadian 32 ayat, Kejadian 32, Kejadian 33 ayat 2 dan ayat 3 dan 4, di situ dikatakan begini. Kejadian 33 ayat 3 dan 4, yaitu Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ayat yang ketiga di situ dikatakan begini. Dan ia Yakub sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Ayat yang 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Haleluya. Hampir 20 tahun mereka tidak bertemu. Ketika pertemuan itu kembali, tidak ada lagi rasa takut, rasa dendam. Yakub mau merendahkan dirinya. Ia sujud di hadapan kakaknya, dan kakaknya Esau lari. Saya ketika membaca ayat yang ketiga dan keempat ini, saya merinding. Saya begitu, oh Tuhan, saya sampai menangis. Bagaimana rasanya ketika orang yang sudah lama bermasalah, sudah lama tidak bertemu. Ketika dia bertemu, ada suatu keinginan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada dendam, tidak ada lagi rasa ingin membunuh, tetapi yang ada hanya kedamaian. Melalui pembacaan dan renungan pada hari ini, ada 3 hal yang menjadi kesimpulan bagi kita hari ini. Yang pertama, yaitu tidak ada yang bisa ditipu selain diri kita dan Tuhan. Kita bisa membohongi pasangan kita, kita bisa membohongi keluarga kita, kita bisa membohongi teman kita. Tapi Bapak Ibu harus ingat, tidak ada yang bisa kita bohongi diri kita, dan hanya Tuhan yang tahu
apa rahasia yang pernah kita lakukan. Mungkin kita tidak pernah mengatakan kepada pasangan kita. Tetapi hari ini kesimpulannya yaitu yang pertama, tidak ada yang bisa menipu diri kita sendiri dan Allah. Yang kedua, kedamaian dalam hati adalah yang paling berharga. Yang kedua, kedamaian dalam hati adalah yang paling berharga. Siapa saja boleh memiliki apa saja, tetapi jika kedamaian dalam hati tidak ada, maka tidak ada rasa kebahagiaan. Yang ketiga, tidak ada satupun yang dapat menjamin kebahagiaan dan kedamaian selain dari Allah itu sendiri. Demikian jauh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah ini. Biarlah firman ini membekali kami Tuhan, mengajarkan kami untuk kami tetap merendahkan hati. Hamba berdoa jika ada orang jemaat yang masih saat ini mempunyai dendam, mempunyai rasa marah kepada orang-orang terdekatnya, Tuhan, biar Roh Kudus menjamah mereka ya Tuhan, sehingga ada kedamaian, sehingga perdamaian dan kebahagiaan itu hadir. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Bapa memberkati ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Hamba juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Andi dan Ibu Popi dan keluarga. Bapak berkati, berikan kesehatan, umur yang panjang. Begitupun kami semua Tuhan. Bapak berkati, urapi kami Tuhan. Sehingga kami terus mau belajar firman-Mu. Terus dalam lindungan-Mu ya Bapak. Terpuji untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.